Pertanyaan selanjutnya yang juga sering ditanyakan oleh pemirsa adalah thoriqoh ini bid'ah atau tidak? Kalau memang tidak, apa dalil dasar hukum hadis atau Al-Qur'annya? Mohon penjelasannya Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah thoriqoh itu sesuai dengan Quran dan Sunnah? Apa tidak tergolong bid'ah? Kalau kita hanya melihat kata thoriqoh, zaman Nabi tidak ada istilah thoriqoh itu. Sama dengan ilmu fikih tidak ada zaman Nabi. Sama dengan istilah-istilah yang lain, ya, ilmu nahwu sharaf, termasuk kalau baca Quran tajwid tidak ada zaman Nabi. Kalau setiap yang tidak ada zaman Nabi langsung bid'ah, maka ini tergolong bid'ah. Akan tetapi kalau substansinya thoriqoh, ya, substansi thoriqoh, apa thoriqoh ini? Taqarrub kepada Allah, dan itu dilakukan. Nabi mengajarkan kita taqarrub kepada Allah. Bagaimana taqarrubnya kepada Allah? Dengan cara beribadah kepada Allah. Thoriqoh Tijani secara khusus dan thoriqoh yang lain, kewajiban pertama menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan syariat Islam secara utuh. Jadi tidak ada tawar-menawar, sehingga menjaga istiqomah ngerjakan syariat Islam, terutama sholat 5 waktu, ini adalah tuntunan Nabi, jejak perbuatan Nabi, yang tidak perlu kita tanyakan lagi dalilnya. Setelah itu, untuk mempermudah, ya, sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita istilahnya ketika kita sholat kan belum khusyuk, maka ada istilah kalau DPR lobby di luar sidang. Maka di luar sholat ini, ya, kita oleh para walinya Allah, biar ketika sholat bisa khusyuk, ketika sidang khusyuk, ada kiat-kiat membersihkan hati dengan cara berzikir. Zikirnya istighfar, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Di mana kalau letak bid'ahnya? Dan ini bagian dari perintah Allah, dan juga baik Quran maupun Sunnah perintahnya ada. Istaghfiru innahu kana ghaffara, dan macam-macam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. La ilaha illallah, apalagi Nabi menyatakan Abdul ma qultu wa ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Jadi mempunyai dalil baik hadis, termasuk Quran menyatakan Abdul dzikri la ilaha illallah. Ya, jadi ada dasar hukumnya bacaan ini dari Quran dan Sunnah, dan ketiga-tiganya dilakukan oleh Nabi. Bahkan untuk istighfar Nabi sampai sumpah, wallahi la astaghfiru kulli yaumin 70 marrah. Demi Allah setiap hari beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah ini, sehingga ya ini bagian dari sunnah Nabi. Cuma pada saat itu belum ada namanya, tidak dipakai nama thoriqoh atau ini. Tapi substansinya sudah ada. Setelah belakangan, karena umat ini sudah pemahaman agamanya ini sudah amburadul, ulama merajut kembali, maka ya agar supaya bersemangat dikemaslah dengan istilah thoriqoh. Sebagaimana sekarang ada dakwah ngajak masuk Islam, dan memberi label hijrah, ya. Jadi label hijrah itu, ya, kalau label hijrah itu kalau zaman Nabi tidak kayak sekarang ini hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Ya. Kalau harus sama persis dengan zaman Nabi, ya bid'ah juga itu. Ya, demikian juga dalam masalah hijrah ilallah secara rohani, ya, membersihkan dosa, bersih dan diterima oleh Allah dengan cara berthoriqoh. Demikian.